Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belum Tahu. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi nih ke teman-teman semua tentang hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu. Kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin semangat membagikan informasi bermanfaat. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Teman-teman pernah gak sih ngalamin udah belajar serius banget tapi gak ada yang masuk di kepala? Udah belajar berjam-jam yang inget cuma 1-2 kata? Kalau teman-teman pernah ngalamin hal kayak gitu, mungkin gaya belajar teman-teman sekarang bukan gaya belajar yang nyaman bagi teman-teman. Kita perlu menemukan gaya belajar yang tepat agar lebih mudah dalam memahami informasi atau apa yang kita pelajari. Gak harus belajar materi di sekolah, mempelajari hal apapun kita perlu nyaman loh agar cepat paham. Oleh karena itu, kita perlu menemukan gaya belajar yang membuat kita nyaman. Setiap orang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Begitu pula dengan gaya belajar. Sebenarnya ada banyak jenis gaya belajar, namun yang paling umum diketahui kebanyakan orang adalah gaya belajar yang dikemukakan oleh De Ponter dan Hernacki. Menurut mereka, ada 3 jenis gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik atau disingkat VAK. Masing-masing gaya belajar tersebut menekankan kepada indera yang kita miliki. Namun yang familiar digunakan untuk menangkap informasi cenderung hanya penglihatan, pendengaran, serta peraba. Sehingga indera pembau dan pengecap tidak termasuk ke dalam jenis gaya belajar VAK. Gaya belajar visual. Orang yang memiliki gaya belajar visual cenderung mengandalkan penglihatan ketika belajar. Seseorang dengan gaya belajar visual biasanya lebih mudah memahami suatu informasi berupa gambar, video, skema, tabel, grafik, diagram, ataupun bentuk visual lainnya. Orang dengan gaya belajar ini juga cenderung lebih mudah memahami informasi berupa tulisan dibandingkan secara verbal. Karena orang dengan tipe visual mengandalkan penglihatan, hal ini juga dapat membuatnya terganggu belajar ketika melihat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan belajar. Misalnya seperti ketika belajar ada kucing lewat, atau ada pop-up notification ketika sedang membaca materi di HP atau di laptop. Dengan begitu, orang dengan gaya belajar visual perlu menghindari kemungkinan terlihatnya hal-hal di luar materi atau informasi yang ingin dipelajari. Gaya belajar auditori. Seseorang dengan gaya belajar ini cenderung mengandalkan indera pendengaran mereka dalam memahami suatu informasi. Orang dengan tipe auditori lebih mudah belajar dengan mengulang kembali suatu materi atau membicarakan hal-hal yang ingin dia ingat. Jadi, jangan heran ya kalau kamu pernah melihat seseorang ketika belajar sambil membacakan apa yang dia baca. Orang dengan tipe auditori juga biasanya lebih mudah memahami informasi secara verbal dibandingkan dengan informasi tertulis. Namun, karena mereka dengan gaya belajar ini mengandalkan pendengaran, mereka lebih sensitif terhadap nada, suara, dan ritme, sehingga cukup mudah terganggu ketika ada suara bising. Oleh karena itu, mereka perlu menghindari tempat dengan suara yang bising. Gaya belajar kinestetik. Seseorang dengan gaya belajar kinestetik cenderung lebih mudah menerima informasi ketika sedang melibatkan gerakan tubuh. Artinya, orang yang bertipe ini akan lebih mengingat informasi atau materi dengan langsung mempraktekannya dibandingkan hanya membaca atau mendengar teori. Namun, dikarenakan orang dengan gaya belajar ini perlu bergerak ketika belajar, mereka akan mudah gelisah ketika gerakan mereka dibatasi atau terlalu lama berdiam di suatu tempat. Tapi masalahnya, mereka biasanya nggak bisa bebas bergerak kalau lagi di kelas. Untungnya, gerakan-gerakan kecil seperti
mencoret-coret kertas, atau menggambar juga dapat membantu seseorang dengan gaya belajar ini dalam memahami materi. Nah, itulah teman-teman perihal gaya belajar. Oh iya, ketiga gaya belajar itu sebenarnya berdiri berdampingan loh. Pada diri seseorang gak mutlak hanya punya satu gaya belajar aja, melainkan ketiganya bersamaan. Namun, ada gaya belajar yang dominan dan tidak dominan pada diri seseorang, tergantung seberapa dia mengandalkan indranya. Oleh karena itu, gak ada gaya belajar yang lebih baik dari gaya belajar yang lain. Setiap gaya belajar punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga gak perlu dibanding-bandingkan ya teman-teman. Kalau gaya belajar teman-teman dominannya apa nih? Silahkan cerita di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan tentang apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan silahkan koreksi ya. Berbagi ilmu tidak akan pernah mengurangi ilmu yang kita miliki, melainkan akan menambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.